Shalom, saudara yang di sini dan juga yang di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita menerima rahmat Tuhan yang baru pagi ini untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 11 ayat 4 mengatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorak matanya menguji anak-anak manusia. Kita semua anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Hari yang indah ini Tuhan memberi kesempatan kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik yang ada bersama-sama dengan saya di gereja, maupun Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan keluarga di rumah untuk mengikuti ibadah ini. Mari siapkan hatimu. Kita bersaat teduh. Kita siapkan untuk Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu memberi bagian yang terbaik dalam hidup kami pagi ini. Untuk duduk di dalam bait-Mu, di dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berkenan hadir menantikan kami saat ini. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk masuk dalam pujian dan penyembah, mengagungkan nama Yesus, satu-satunya nama yang berkuasa dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Oh, kami berkumpul Tuhan di hadapan Hadirat-Mu, sujud menyembah.
berikan dalam hidup kami. Kami pun tak dapat menghitungnya. Sungguh kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saatnya pagi ini kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Amin. Sekalipun itu tidak dapat membalas kebaikan-Mu, tapi inilah yang Kau rindukan untuk setiap umat-Mu di hari yang kudus, memuji memuliakan nama Tuhan dan fokus untuk beribadah berbakti kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyatakan belas kasih-Mu pada setiap kami Tuhan. Kau memperhatikan setiap hati kami yang hancur. Kami yang datang dengan kelemahan kami, Tuhan akan kuatkan kami. Oh haleluya. Kami yang datang dengan sakit, Tuhan akan sembuhkan kami. Karena kami tahu hanya di dalam Kau ada jawaban Kau setiap apapun keadaan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. seluruh isi hati kami. Engkau akan memberi kelegaan. Engkau akan memuaskan setiap kami, setiap anak-anak-Mu. Pagi ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan sukacita. Engkau akan memberi kami kekuatan untuk kami tetap menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tidak mau terbelenggu dengan kesulitan hidup ini, tetapi kami akan tetap bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kau memberkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah berkenan kepadamu dan terdengar manis untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, siapa yang terbesar dalam hidup ini? Apakah masalah kita saat ini yang sering membuat kita takut, khawatir, cemas? Tentunya tidak. Bagi setiap anak-anak Tuhan percaya bahwa yang mengatasi segalanya, bahwa yang terbesar adalah Yesus namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua firman Tuhan senantiasa menerangi jalan-jalan kita. Dia yang meneguhkan, Dia yang menguatkan kita. Firman terang di jalan, perisai manisnya waktu. Lindungiku dari segala tak pernah
Yesus yang sumber harapan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, baik selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, hanya ada di dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Amin. Tidak ada kepastian seperti itu di luar sana. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya kepastian itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Pagi ini, mari kita berikan setiap hidup kita seperti Maria saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menyediakan waktu untuk duduk di bawah kaki Yesus. Amin. Mendengarkan firman-Nya. Demikianlah setiap kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu pagi ini akan siap menyentuh dan memulihkan setiap hati yang terluka, setiap hati yang putus asa, setiap hati yang tidak bisa melihat lagi ada jalan di depan. Buat mata hati kami melihat kuasa firman-Mu itu mampu dan sanggup menjadi jawaban buat setiap kami. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwa kami, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Lembutkan kami Tuhan, utamakan Yesus lebih dari dunia ini. Kau yang kuingini, yang kuingini Engkau saja. Dalam kehendak rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Kau yang terindah dan Kau yang spesial buat kami di mataku, Engkau termulia. Mari kita bangkit berdiri saudara, katakan dengan segenap hatimu, pulihkan kami, jamah setiap kami Tuhan. Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwa kami.
Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Haleluya. Puji Tuhan. Dan serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami sandarkan hati kami kepadamu, Allah yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bergantung kepadamu dalam masa-masa yang sulit ini. Sebab kami percaya di dalam-Mu Tuhan ada kenyamanan, penghiburan, kekuatan, kesembuhan, mujizat. Dan kami percaya firman-Mu menghibur kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberi kami kekuatan dalam hidup ini. Tuhan, karena itu berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus, ini waktu-Mu untuk menyampaikan hati Bapa kepada kami. Supaya hari ini kami bertumbuh, kami bersukacita, kami berjumpa dengan firman Tuhan. Berkatilah jam ini, ubahkan apa yang Tuhan mau ubahkan, pulihkan apa yang Tuhan mau pulihkan. Dan supaya kami bersukacita, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Kita bersukacita untuk anugerah Tuhan yang memimpin kita, memberkati kita sampai pada hari ini. Tuhan ada hari ini untuk menopang dan menguatkan kita. Saudara-saudara, kita masih melanjutkan firman ini. Kita masih dalam Mazmur pasal 1. Ya. Saya berharap saudara tidak bosan, karena kita akan merenungkan minggu-minggu ini Mazmur pasal 1. Kalau saudara bosan, berarti ayat ini, renungan ini cocok untuk saudara minggu ini. Saudara bosan. Yang tidak bosan lebih-lebih cocok lagi ya. Baik, mari kita membuka Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 2 ya. Di ayat 1 dikatakan berbahagialah orang. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang. Orang siapa yang berbahagia? Tetapi, saya sudah menjelaskan kontras. Minggu lalu saya sudah menjelaskan kata tetapi, kiim. Nah, sekarang kita masuk dalam kata yang kedua, yang kesukaannya. Tema kita hari ini, ya, apakah saudara suka firman Tuhan? Itu tema kita. Nah, suka, saya sudah menyinggung minggu yang lalu kata suka itu. Tapi kita akan perjelas lagi, apakah yang dimaksud dengan suka firman Tuhan? Apakah suka firman Tuhan yang dimaksud ini adalah suka mendengar khotbah seminggu sekali? Itu bukan suka firman Tuhan. Kalau saudara suka makan dan saudara makan hanya seminggu sekali, itu namanya tidak suka makan. Ya, bisa dari sini ya. Jadi siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Jadi kata suka dulu kita renungkan,
kemudian nanti kita akan membahas lagi merenungkan siang dan malam. Siapa yang berbahagia? Orang yang mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah dasar dari kebahagiaan dan berkat bagi kita. Jadi saya menyampaikan kepada saudara-saudara kemarin, minggu lalu, bahwa kata berbahagia lebih baik kita menerjemahkan kata berbahagia dan diberkati. Berbahagia dan diberkati. Sebentar. Ya. Siapa yang berbahagia? Orang yang berbahagia menurut Mazmur 1 ini adalah orang yang mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, apa itu berbahagia? Apa itu suka dengan firman Tuhan? Kalau kita suka dengan firman Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita suka pada firman Tuhan, maka yang terjadi itu adalah kita akan melakukan tindakan pada firman. Ada orang suka mendengar, yang saya katakan suka mendengar khotbah hanya setiap hari Minggu sekali, itu sebenarnya tidak suka firman. Jadi suka firman ini adalah di mana kita ada tindakan kepada firman. Nah, yang menarik adalah saudara-saudara, saudara perlu ingat atau saudara baca saja. Alkitab Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menulis kata Taurat Tuhan itu dalam kata to nomo kurio. Dalam kasus datif. Datif itu apa? Datif itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah dia adalah korban. Hukum itu, firman itu adalah penerima dari sebuah tindakan. Jadi ini Alkitab, ini akan menjadi buku biasa kalau kita tidak melakukan tindakan terhadapnya. Jadi ini adalah dalam kasusnya korban. Ada orang yang mengambilnya dan membacanya, dia sebagai korban pelaku. Itu disebut datif. Saya suka firman, tapi kalau firman saya tidak membacanya, maka saya tidak ngerti apa-apa tentang firman. Bagaimana saya bisa bertumbuh dan bagaimana saya bisa berbahagia kalau saya tidak membaca firman, mempelajari firman, dan merenungkan firman, apalagi siang dan malam. Jadi kebahagiaan kalau hanya seminggu sekali, ya bahagianya sekali aja kali ya. Tapi kalau setiap pagi, siang, dan malam, nanti saya akan menjelaskan siang dan malam itu apa. Jadi ada tindakan kita terhadap firman, di mana firman akan mengubahkan kita, memulihkan kita. Itu sebabnya kita harus mengambil firman dan membacanya. Kita harus mengambil. Kita tidak bisa membiarkan firman dan berbicara kepada kita, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Firman ini membutuhkan orang untuk membacanya. Saya percaya Tuhan bisa berbicara kepada kita secara audible. Bisa. Tetapi lebih kuat lagi, Tuhan berbicara kepada kita di hati kita kalau kita membaca, mengingat firman. Kata merenungkan firman itu juga kata mengingat. Jadi dibutuhkan pembacaan firman dan pengertian pada firman. Nah, dalam bahasa Ibrani, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata Taurat ditulis di sini Betorat Yahweh. Betorat. Kata B itu menunjuk, itu adalah proposisi yang artinya di. B itu artinya di. Berarti yang kesukaannya ialah di dalam. Dalam teks kita nggak ada ya.
B itu artinya di atau di dalam, maka kita bisa menerjemahkan yang kesukanya ialah di dalam Taurat Tuhan. Di dalam Taurat Tuhan berarti itu seakan-akan Taurat itu adalah sebuah tempat, sebuah wadah. Dan kita akan memasukkan diri kita masuk ke dalam firman. Bukan masuk ke dalam buku ini. Dan pada waktu kita membaca firman, kita masuk ke dalam. Dan kita merenungkan firman itu. Kita tidak bisa mengalami kekuatan dari firman kalau kita tidak masuk ke dalam firman, membaca firman, merenungkan firman. Firman yang kita dengar. Dan kemudian kita renungkan, kita ingat. Kita masuk ke dalamnya. Dan ini disebut dengan persekutuan. Jadi waktu kita masuk ke dalam firman, kita sedang bersekutu dengan firman. Bersekutu itu sama dengan bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan puas hanya dengan berdoa, saudara. Jangan puas dengan hanya menyembah saja. Waktu berdoa, kita sendiri yang berbicara kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Waktu membaca Alkitab, kita sedang mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan ambil beberapa waktu untuk berdiam diri, merenungkan siang dan malam. Dan firman itu akan mengubah kita. Sama dengan makan. Kalau saudara makan nasi, saya yakin, saya percaya saudara tidak langsung kuat hari itu. Biasanya kalau kita lapar gemetar ya. Kemudian kita makan. Tidak seperti dengan Popeye si pelaut. Makan bayam, tiba-tiba menjadi kuat. Serta-merta. Tapi dibutuhkan proses. Makanan yang kita makan itu akan mengalami penghancuran dalam tubuh kita. Dan beberapa menit kemudian, atau beberapa setelah 30-an menit, kemudian itu akan diubah. 1 jam kemudian akan dikirimkan gizi, zat-zat makanan ke dalam seluruh tubuh kita. Dan itu akan menguatkan kita. Demikianlah firman Tuhan juga. Kita masuk ke dalamnya merenungkan. Kadang-kadang tidak adil, saudara. Kita makan begitu lama, setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Ada juga yang makan cepat sekali ya, 5 menit. Nggak tahu bagaimana cara makan. Sama dengan itu, waktu kita makan firman harusnya pelan-pelan. Pelan-pelan kita membacanya. Kita tidak sedang membaca koran, kita membaca Tuhan berbicara kepada kita. Dan waktu kita membaca perlahan-lahan, Tuhan akan singkapkan kehendaknya, maksudnya. Saudara, saya mempersiapkan renungan, setiap kali renungan tiap hari itu capek juga, saudara. Untuk mempersiapkan saja itu minimal 1 jam renungannya, harian ya. Lalu kemudian pakai rekaman lagi itu, kalau khotbah itu lebih lama lagi, beberapa hari. Apalagi perlu buat PowerPoint-nya, kadang-kadang malas membuat PowerPoint. Cukup lama mempersiapkannya. Supaya dengan demikian, saya persiapan dan saudara-saudara juga mengalami perjumpaan dengan firman. Jadi saudara-saudara, kita harus masuk ke dalam firman. Nah, bagaimana tindakan kita? Kita harus mengambil. Kita harus mengambil Alkitab dan kemudian membacanya dan merenungkannya. Itu tindakan kita. Tindakan yang lain adalah bagaimana kita melibatkan diri kita seutuhnya. Kalau tadi kesukaan itu dibuktikan dengan cara kita perlu mengambil tindakan khusus. Tindakan khusus itu bagaimana? Nah, melibatkan diri dalam hal yang kesukaannya dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris menyebut pleasure, joy. Teks asli menuliskan kata happiness. Adakah orang yang sukacita, ya, cuma perasaannya sendiri lalu wajahnya tidak kelihatan? Saudara-saudara, saya sangat sukacita sekali. Saya yakin orang yang sukacita bukan hanya perasaannya, tapi juga
wajahnya kelihatan. Jiwanya kelihatan. Bahkan juga semua anggota tubuhnya kelihatan kalau betul-betul dia sukacita. Bayangkan kalau ada orang dikasih hadiah dan tidak ada kata-kata terima kasih, hanya ambil barangnya kemudian pergi. Bagaimana perasaan kita ya? Bayangkan sukacita, sebuah kesenangan. Yang kesenangannya, saya kemarin menjelaskan begini, ingat kata kiim, sebagai gantinya. Kan begini ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk. Loh, begini tidak boleh, begini tidak boleh. Terus bagaimana dong? Ayat 2. Gantinya. Sebagai gantinya adalah kesukaannya di dalam Taurat Tuhan. Sebagai gantinya kesenangannya. Saudara-saudara, waktu kita membaca Alkitab harusnya kita senang. Kesenangannya, ada sebuah kesenangan. Jadi kalau mau membangun hidup kita dengan kesenangan, bangunlah dengan cara membaca Alkitab. Ada kesenangan yang Tuhan kerjakan waktu kita membaca Alkitab. Yang kesukaannya itu berarti ada unsur pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau berkata, saya senang. Pasti semuanya terpancar. Dan itulah waktu kita membaca Alkitab, kebahagiaan yang terjadi saat itu. Kebahagiaan yang dimaksud bukan terjadi hanya saat itu saja. Besok. Lebih besarnya besok. Yang saya gambarkan tadi makanan. Waktu kita makan kita bahagia. Tapi lebih bahagia lagi adalah tubuh kita sehat. Kapan itu? Nanti. Waktu kita makan kita bahagia karena kita lapar dan mengisi kekosongan dalam perut kita. Lebih bahagia lagi adalah beberapa menit kemudian kita bisa bekerja. Beberapa jam kemudian kita bisa melakukan aktivitas. Itu kebahagiaan kita. Dan sama dengan itu waktu kita membaca firman, kebahagiaan kita pertama adalah kita menikmati firman. Itu adalah kesukacitaan yang besar. Dan biarkan beberapa menit kita merenungkan firman itu dan kita menemukan kekuatan. Oh, ini maksud Tuhan. Saya dihiburkan. Dan kemudian besok kita mengalami masalah, kita mengalami kekuatan. Beberapa jam kemudian kita berjumpa dengan kesukaran, kita dikuatkan, kita dihiburkan. Karena barusan kita menikmati, mengkonsumsi, makan. Dan kita harus melibatkan semua diri kita, saudara. Tidak cukup, saudara, kita hanya mendengar firman dengan telinga kita. Itulah sebabnya saudara-saudara mengapa Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya mata kita bisa melihatnya, membacanya. Mulut kita bisa mengucapkannya. Dan firman tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Beberapa waktu yang lalu, saya berkata waktu membaca Alkitab, usahakan dengan mengeluarkan suara ya. Jangan membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu nyantol tapi hanya berapa persen. Baca dan mengeluarkan suara. Nanti kita akan merenungkan kata yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu adalah melafalkan. Saudara tahu melafalkan ya? Mirip dengan kata mengaji. Ada kata-kata. Lebih baik membaca Alkitab dengan mengeluarkan suara dan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan itu lebih banyak nyantol waktu kita membaca Alkitab. Jadi libatkan pikiran kita untuk menyimpan firman, bukan hanya pendengaran kita. Walaupun zaman sekarang kita dimanjakan dengan bisa mendengar Alkitab, ada orang membacakannya untuk kita. Tapi kita harus terbiasa dengan membaca Alkitab. Kalau kita hanya sebagai
hanya konsumen untuk mendengar saja, berapa banyak kekuatan yang kita dapatkan. Libatkan diri kita. Bukan hanya telinga kita, tapi jiwa kita, mata kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak untuk begitu selalu haus dan kehendak untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu akan membuat kita bahagia, membuat kita dikuatkan. Amin, saudaraku. Apalagi di masa ini waktu yang paling indah. Berdiam diri untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan supaya kita dikuatkan. Yang selanjutnya, tadi Alkitab Septuaginta menulis dalam yang kesukaannya diterjemahkan kata telema. Telema itu artinya kehendak, desire, kehendak, kemauan. Berbahagialah orang yang kemauannya di dalam firman Tuhan. Kemauannya. Jadi kadang-kadang kita bergantung dari mood kita ya. Saya nggak mood membaca Alkitab, saya nggak mood berdoa. Jadi Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang memaksa kemauannya bersekutu dengan firman. Yang memaksa kehendaknya untuk membaca firman. Jangan bergantung pada mood. Kitalah sebagai tuan dalam hidup kita. Dan kita harus memaksa mood kita untuk berbahagia. Memaksa mood kita untuk membaca firman. Kalau tidak, kita adalah korban dari mood. Dan kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kita tuan, saudara, atas hidup kita. Kita pemimpin atas hidup kita. Jadi yang menentukan kebahagiaan kita adalah kita sendiri. Dan kita harus memaksa kemauan kita. Kalau kita tidak memaksa, daging ini selalu ingin yang nyaman dan nikmat, bahkan yang ringan. Dan kita harus memaksa diri kita untuk belajar dari firman. Ada kehendak, di mana kehendak ini ada unsur kemauan, hasrat, gairah, tertuju pada firman, dan bahkan semua mimpi-mimpi, semua keinginan kita, termasuk cita-cita kita, itu masuk ke dalam firman. Cita-cita kita, bahkan apa yang kita mimpikan besok, apa yang kita mimpikan tahun depan, dimulai dari kemauan untuk membaca firman. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman ini, telema. Karena itu paksakan diri kita untuk membaca firman. Dan firman itu akan berbicara kepada kita, menguatkan kita, memberkati kita. Amin, saudaraku. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita memaksakan diri kita untuk membaca firman, ini menjadi sebuah kebiasaan. Sama dengan begini, kalau saudara sudah sering minum kopi pagi-pagi ya, saya tidak pagi ya. Kalau tidak minum kopi pagi itu bagaimana rasanya? Ya, gelisah. Apa yang kurang ya? Apa ya? Mulai pusing. Apa yang kurangnya? Itulah kesukaan. Itulah kesukaan. Ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak melakukan. Itu kesukaan. Kalau kita suka pada firman Tuhan, ada yang kurang ya. Ada yang kurang. Coba yang kecanduan kopi. Saya pernah kecanduan kopi. Dan betul-betul pusing ya. Ada yang sampai nggak bisa bekerja, kecanduan kopi. Bukan lagi suka ya, kecanduan. Coba bayangkan kalau kita membawa diri kita kepada Alkitab. Dan kita kecanduan pada Alkitab. Ada yang kurang. Oh iya ya. Bukan hanya kurang membaca Alkitab. Saya rupanya tidak mengampuni hari ini. Itu kecanduan Alkitab. Saya kok sepanjang hari ini bawaannya marah terus ya. Itu kecanduan Alkitab. Bukan cuma kecanduan membaca. Jadi kesukaannya betul-betul suka. Bukan suka membaca saja. Tapi suka firman Tuhan. Berapa orang, saya tidak mendengar khotbah hari ini ya. Kemudian dia ingin merenungkan firman. Merenungkan firman.
Itu menjadi sebagai kebiasaan. Dan kebiasaan ini kebiasaan yang menyenangkan. Kalau tidak dilakukan, ada sesuatu yang kurang. Tapi harusnya tidak membuat kita sakit ya. Tidak membaca firman Tuhan, bahkan tidak berdoa, harusnya tidak membuat kita sakit fisik. Saya tidak mengajarkan saudara. Karena kadang-kadang begini, ada orang lupa berdoa kan, lupa doa pagi. Kemudian katanya sepanjang hari gelisah. Saya tidak mengajarkan hal itu. Dan orang itu bersaksi, kemudian dia harus pulang ke rumahnya berdoa. Dulu saya pernah begitu. Tapi itu kan kembali ke Taurat. Bukan itu maksud Tuhan. Kita bisa mengalami sukacita kebahagiaan dimanapun. Dan kita bisa membaca Alkitab. Waktu bekerja bisa membaca Alkitab. Waktu juga bekerja kita bisa berdoa. Menjadi sebuah kebiasaan. Artinya begini, ada sesuatu yang kurang. Kalau kita tidak melakukan kebiasaan itu. Kalau kebiasaan sarapan, dan kemudian kita tidak sarapan, ada yang kurang. Kalau kita tidak melakukan itu, ya sudah, pulang nanti malam, baca lagi Alkitab. Supaya terpuaskan. Tidak ngerti, baca saja. Tidak ngerti, dengarkan saja. Karena firman yang tertanam di sini, itu bisa berbicara kepada kita. Bisa berbicara. Tapi firman yang tertanam di lemari, tidak akan pernah tertanam. Firman yang tertanam di HP, kalau tidak dibaca, tidak akan pernah tertanam dalam pikiran kita. Dan tidak pernah berbicara kepada kita. Tidak pernah berbicara. Jadi saudara-saudara, taruh Alkitab di tempat yang paling dekat saudara bisa jangkau. Jangan paling tinggi, susah dijangkau kalau paling tinggi nanti. Dijangkaunya hanya hari Minggu saja. Yang ketiga, kesukaan pada firman harus continue. Jadi melibatkan diri kita, perasaan kita semuanya, jiwa kita, tapi juga continue, saudara. Sama dengan makan, continue ya. Kalau ada orang berkata, saya itu makannya sekali seminggu, kayak ular kan, makannya sebulan sekali. Makan ayam, habis itu diem. Nanti kemudian setelah itu, 1 bulan kemudian, ularnya keluar, makan lagi. Itu ular, saudara. Jangan jadi Kristen ular. Makan Alkitab itu cuman seminggu sekali, itu Kristen ular, saudara. Apalagi sudah dikasih renungan tiap hari. Ya, itu pun tidak didengar, tidak dibaca. Jangan jadi Kristen ular. Berbahaya, saudara. Nanti piaraan orang dimakan. Itu Kristen ular. Ya. Jadi harus piara sendiri makanan. Piara sendiri. Nah, continue. Baca firman. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba bandingkan, mari kita bandingkan. Di ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kata yang kedua adalah yang tidak berdiri. Yang kata ketiga adalah duduk. Tidak jelas dalam bahasa Indonesia, tapi dalam teks bahasa Ibrani, kata berjalan, berdiri, duduk itu adalah kata kerja sempurna. Dalam bahasa Indonesia kan tidak terlalu jelas ya. Kata kerja sempurna itu artinya sekali dikerjakan selesai. Contohnya begini. Ya, saya sudah makan. Sudah selesai. Sekali, sudah selesai makan. Tapi di ayat 2, yang kesukaannya itu bukan kata kerja sempurna. Kata kerja yang tidak sempurna. Supaya saudara tahu ya, bahwa memang sulit mempelajari Alkitab. Dan tidak ada cara yang paling mudah untuk pelajari Alkitab. Nah, yang kesukaannya itu adalah kata kerja yang belum sempurna. Contohnya begini. Kamu sedang apa? Saya sedang makan hari ini. 1 jam kemudian ibu tanya, Pak ngapain? Saya sedang makan. Nanti malam saya ditanya lagi, ngapain? Saya sedang makan. Makannya kok tidak habis-habis? Nah itu, tidak habis-habis. Besok pagi saya ditanya lagi, ngapain Pak? Saya sedang makan. Kata kerja yang continue, terus menerus. Kemarin sudah dilakukan, tadi pagi dilakukan, nanti sore akan dilakukan, dan besok lagi akan dilakukan. Belum sempurna, belum selesai. Coba kita bandingkan ya. Berbagilah orang yang tidak berjalan. Kadang-kadang kita pengen instan.
Tuhan berkati saya. Kita buka mata kita, belum ada mujizat. Masih rasa agak sakit di sini. Sudah hampir 2 bulan. Minggu depan sudah 2 bulan. 2 bulan ya. Ya, saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Oh, belum sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Oh, doa ini tidak benar. Kita pengen seperti itu. Terjadi mujizat secepat kilat. Kita harus berdoa besok. Tuhan bisa buat mujizat secepat kilat. Tapi Tuhan juga ingin kita menikmati hubungan dengan Dia kontinu, saudara. Jangan puas dengan menikmati firman seminggu sekali. Jangan puas. Jangan puas mendengar firman seminggu sekali. Tapi ayat 2 dikatakan yang kesukaannya itu imperfect. Kalau tadi di ayat 1 itu perfect, sempurna. Kalau imperfect itu tidak sempurna. Terus menerus kita menyukai firman. Kemarin kita menyukai firman, hari ini kita menyukai firman. Kan beberapa orang ditanya, kenapa nggak ibadah? Ya kan minggu depan masih ada hari Minggu. Iya masih ada hari Minggu kalau masih hidup. Kalau nggak hidup sudah nggak ada lagi hari Minggu. Terus menerus. Jadi minggu kemarin kan sudah ibadah, Pak. Masa minggu sekarang lagi ibadah? Kemarin kan sudah ibadah, Pak. Masa sekarang lagi ibadah? Kalau suka ibadah. Kemarin berdoa, sekarang lagi berdoa. Itu imperfect. Nah begini saudara, nggak mungkin kan begini. Kemarin kan sudah bahagia, masa sekarang lagi bahagia? Nggak mungkin kan begitu? Kita ingin terus bahagia, itu sebabnya kita harus membangun hidup kita dengan firman. Imperfect. Ya. Ingat aja ya, imperfect ya. Saudara ingat aja. Ya. Saudara ingat kalau kemarin ingat kiin sebagai penggantinya, sekarang imperfect. Oh iya, imperfect. Saya belum perfect. Saya belum sempurna. Saya harus membaca Alkitab. Belum sempurna pengetahuan saya akan firman. Saya harus membaca Alkitab. Itu orang sombong, saudara. Yang mengatakan, sudah cukup. Berdoa kemarin. Minggu lalu kan sudah menyembah. Orang sombong. Di hadapan Tuhan. Dan kita akan tidak diberkati. Nggak mungkin kita berkata, kemarin kan sudah diberkati. Janganlah hari ini diberkati. Kalau kita mau diberkati, berbahagia setiap hari. Imperfect. Terus menerus menyukai firman. Bukan dengan mulut, saya suka firman. Tapi mengambil tindakan kita, dengan perasaan kita, bahkan dengan seluruh hidup kita, membaca firman. Amin, saudaraku. Menyukai firman berarti, kita bersekutu dengan firman setiap hari. Setiap hari. Sama dengan menyukai makanan, setiap hari. Nah, kata setiap hari, kenapa harus setiap hari? Setiap hari adalah mewakili waktu. Tidak ditulis di sini, berbagilah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang atau malam. Tapi pakai dan. Bukan siang atau. Tapi siang dan malam. Siang dan malam ini bukan, ini kan masih pagi, nanti aja tunggu siangnya, baru baca Alkitab. Bukan begitu. Siang itu mulai dari kelihatan matahari itu sudah siang maksudnya. Iya. Lalu kemudian sampai tenggelam matahari itu sudah tidak siang lagi. Jadi ini bukan bukan periode. Tapi ini mewakili waktu. Siang dan malam. Bukan siang ataupun malam. Kata siang dan malam ini itu bicara tentang setiap hari. Setiap waktu. Bukan hanya membacanya, tetapi melafalkan, mengucapkan. Oh, firman yang saya baca tadi pagi, firman yang saya baca tadi siang, firman yang saya dengar tadi, itu kita ingat pagi. Kemudian kita ingin berontak. Oh ya, firman Tuhan mengatakan begini. Kita ingin marah. Kita ingin melampiaskan kemarahan kita. Firman Tuhan berkata begini. Jadi itu bisa terjadi waktu siang, bisa terjadi waktu malam. Lakukanlah itu. Dan firman akan menghibur kita. Firman akan menguatkan kita. Amin, saudaraku. Ya. Kesimpulannya, karena sudah amin. Apa kira-kira sebutnya, saudara? Tidak ada cara yang lain untuk bertumbuh
bahagia. Jangan tunggu saya setiap minggu. Jangan tunggu pengkhotbah hebat untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. Jangan tunggu KKR. Kapan kira-kira pandemi selesai? Saya pengen ikut KKR. KKR terjadi hari ini di kamar kita, saudara. Ambil Alkitab, baca Alkitab, dan KKR terjadi. Kalau tunggu KKR, saudara, keburu mati kita. Keburu mati, keburu lapar. Sekarang, ambil Alkitab, baca Alkitab, kenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, lakukanlah itu. Dan itu akan menolong kita semakin bertumbuh. Selamat membaca Alkitab, selamat menyukai firman Tuhan, dan selamat berbahagia diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Mungkin kita punya program ini untuk baca Alkitab ya, setahun habis. Kita buat ya, ini. Minggu depan kita buat, awal September. Kita buat, ya. Lalu kita buat grup khusus, ya. Siapa yang setia baca Alkitab, yang tidak setia sampai 4 hari kita keluarkan. Gitu ya, kita keluarkan dari... Kita akan buat begitu ya. Mari kita berdoa. Kami bersukacita Allah yang hidup untuk firman-Mu. Kami bersukacita Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersukacita sebab Engkau setia memberi firman-Mu, menguatkan kami. Kami berbahagia dan kami diberkati dengan firman-Mu. Tuhan, kembangkanlah hidup kami dengan firman-Mu. Buatlah hidup kami bersukacita dengan firman-Mu, Tuhan. Dan kami mengalami kekuatan, kemenangan dengan firman-Mu. Berkatilah, terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Allah yang hidup. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Tuhan, tolonglah umat-Mu yang mengalami masa sulit. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Mereka yang kesulitan dalam ekonomi, umat-Mu yang kesulitan dalam penyediaan makanan, minuman, kesulitan dalam pendidikan untuk anak atau yang sedang kuliah, kesulitan dalam pembayaran cicilan mobil, motor, rumah ataupun kos-kosan. Tuhan, tolonglah semua umat-Mu. Nyatakanlah kiranya berkat-berkat-Mu. Nyatakanlah kiranya anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Untuk semua umat-Mu. Dan berikan kehidupan yang berkemenangan. Berkatilah. Berkatilah bangsa kami, Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, pemerintah pusat dan juga pemerintah di daerah-daerah khususnya Pulau Bali. Beri hikmat-Mu Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini. Bersama dengan seluruh masyarakat, seluruh bangsa, berkatilah. Orang-orang yang terlibat dalam Satgas COVID-19, Tuhan berkatilah. Tuhan, tolonglah mereka, jagailah. Para medis yang bekerja luar biasa setiap hari. Lindungi, jagai mereka. Berkati semua keluarga kami. Berkati para pemberita Injil. Tuhan kiranya memberkati semua kesaksian mereka. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu. Dan setiap kali mereka berdiri menyampaikan firman Tuhan dan bergaul dengan orang-orang lain, Tuhan berkati itu. Supaya banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang dibawa kepadamu Allah yang hidup. Berkatilah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah janji firman-Nya untuk memberkati kita. Tuhan adalah pembela kita. Ia akan membantu kita. Tidak akan pernah meninggalkanmu.
Ia menanggung engkau di tangan kanannya yang kuat. Tuhan mendampingimu. Tuhan menguatkanmu. Tuhan juga mendengarkan doa-doamu. Tuhan melepaskan engkau dari mulut singa. Ya, Tuhan akan melepaskan engkau dari setiap usaha jahat, menolongmu, memberkatimu, menyelamatkanmu. Anugerah kebaikan Tuhan Yesus menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, semua orang percaya berkata, amin. Engkau yang melumpuhkan ku dalam kesesatan, membentengiku karena namamu. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, kedahsyatan Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Selamat berbahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.